Oke, hai, kembali lagi sama aku Naval, dan di video ini aku mau review salah satu hotel yang menurutku cukup worth it dengan harga 200 ribuan. Dan ini dia Brothers Inn Solo baru, dan ini di dekat rumah sakit Dr. Un atau Dr. Owen. Let's go. Dan di sini aku dapat harga sekitar 225 ribuan, dan itu plus sarapan. Ini aku pesan untuk tahun baru, jadi di tanggal 31 Desember ke tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Dan menurutku dengan harga situ menurutku cukup murah di harga di long weekend atau di high season seperti ini. Jadi gimana room tournya, dan ini aku dapat kamar yang twin ya. Jadi twin, dan aku kebetulan bisa minta kamar paling atas, dan ini kamar paling 3 jadi lantai 9. Jadi ini dia room tour dari Brothers Inn Solo baru standar twin. Oke, itu tadi adalah sedikit room tour dari Hotel Brothers Inn Standard Twin. Dan aku juga tadi udah sempat sarapan, karena aku juga pesen yang udah sarapan. Dan menurutku sarapannya ya biasa aja, tapi rasanya enak. Jadi nggak banyak pilihan, tapi rasanya menurutku cukup enak. Apalagi tadi ada ayamnya, itu juga cukup enak. Tapi tadi itu adanya cuman beberapa varian aja. Yang pertama itu ada puding, terus ada satu ketan hitam, lalu ada sop makaroni, lalu ada prasmanan juga, itu ada nasi, ada capcay, sama tadi ada ayam balado, terus sama ada kerupuk juga, dan ada kopi dan teh dan air putih. Hanya itu aja, nggak ada buah, nggak ada salad, nggak ada roti dan lainnya. Tapi menurutku untuk dengan harga 200 ribuan itu cukup worth it sih, dan menurutku cukup enak makanannya, terutama ayam baladonya. Tapi untuk satu ketan hitamnya menurutku rasanya terlalu banyak jahe, dan untuk makaroni ya, sop makaroni itu menurutku juga cukup enak. Terus untuk pudingnya itu oke lah, nggak yang kemanisan dan nggak yang kepahitan, tapi cukup aja seperti itu. Dan itu untuk sarapannya itu tadi dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi jam 6 sampai jam 10 sekitar 4 jam. Dan itu kita bisa milih mau makan di indoor ataupun makan di outdoor. Tapi tadi aku milihnya di indoor, dan aku sempat makan hanya minum teh aja di outdoor untuk menghabiskan tehku, karena istriku tadi udah ke kamar duluan kayak gitu. Lalu kita lanjut ke plus dan minusnya. Oke, sekarang kita bahas plus dan minusnya. Untuk plusnya sendiri, yang pertama dan yang paling aku suka adalah parkirannya indoor, karena ada di basement, dan itu motor ya. Dan nanti kayaknya emang full motor semua. Kalau mobil itu ada di depan lobby hotelnya, tapi juga ada kanopinya. Jadi tenang aja kalian, kalau misalnya keluar pas hujan-hujan gak akan kebasah. Apalagi tapi yang motor itu benar-benar dia di basement, dan itu full tertutup karena ada di basement. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah di masing-masing lantainya itu kita disediakan tempat smoking room. Jadi di depan lift itu ada ya tempat smoking, dan itu kayak ada balkonnya, itu ada kursi dan mejanya, jadi kalian bisa ngerokok. Kalau bagi yang kalian mau ngerokok itu ada bisa di situ. Terus habis itu plus yang selanjutnya itu adalah karena aku dapatnya yang jendelanya aku dapatnya yang tinggi di lantai 9, dan jendelanya menurutku cukup besar. Jadi waktu malam pergantian tahun aku bikin video itu keren banget, dan itu benar-benar arah langsung ke daerah padat penduduk atau daerah perkotaan. Jadi bisa benar-benar melihat banyak banget kembang api yang dinyalakan di malam tahun baru tadi malam kayak gitu. Dan kalau untuk view malam harinya pun juga cukup bagus, karena banyak lampu-lampu dari rumah-rumah warga dan juga pemukiman-pemukiman yang ada di sini. Plus yang selanjutnya ini sebenarnya cukup plus banget sih, karena AC-nya itu menurutku dingin banget. Jadi aku biasanya kalau di rumah itu pakai 24, dan itu fan-nya paling besar. Ini 24 fan paling kecil aja itu masih kedinginan, dan aku masih harus mau rubahnya ke mode yang lain seperti mode dry atau mode penghangat. Menurutku bisa jadi plus, bisa jadi minus bagi beberapa orang yang nggak suka dingin. Terus plus yang selanjutnya itu ada di kamar mandinya. Kamar mandinya seperti biasa, water heater itu berjalan dengan sempurna. Jadi nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Jadi cukup aja, kita nggak harus otak-atik atau kita nggak harus mengepaskan di tengah untuk knobnya, tapi bisa di beberapa titik yang berbeda, dan itu menurutku hangatnya cukup pas, jadi nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, jadi enak buat menghangatkan tubuh seperti itu. Lalu kita berjalan ke minusnya.
Minus yang pertama menurutku langsung di kamarnya. Karena apa? Karena kamarku itu entah kenapa saluran pembuangannya itu sedikit mampet. Jadi mulai dari wastafelnya atau mungkin mulai dari yang di showernya itu juga jadi agak lama ketika airnya tuh keluar. Jadi harus menggenang terlebih dahulu beberapa lama baru dia habis 100%. Yaitu. Lalu untuk yang selanjutnya menurutku masih tetap di kamar mandinya, yaitu di toiletnya atau di tempat di toiletnya. Jadi di toilet duduknya itu dia itu pasti bocor. Jadi ketika kita habis menggunakan flush itu kan dia pasti mengisi tuh. Nah disitulah WC atau mungkin toiletnya itu bocor. Jadi ada tetesan-tetesan air yang menurutku cukup banyak dan bisa jadi cukup mengganggu untuk beberapa orang. Hingga mungkin nanti setelah airnya itu penuh dan beberapa lama kemudian atau beberapa menit kemudian baru air percikannya itu menghilang ataupun sudah tiada gitu. Jadi kita benar-benar cukup mengganggu ketika kita malam-malam kebelat untuk ke kamar mandi dan kita harus tidur tapi mendengarkan suara percikan-percikan kayak gitu. Terus habis itu minus yang selanjutnya itu di restorannya. Restorannya menurutku kurang banyak varian. Jadi varian makanannya tuh nggak begitu banyak, hanya itu aja dan kurang buah, roti dan yang lainnya seperti yang aku jelaskan tadi di beberapa menit yang lalu di video ini. Oke, minus yang selanjutnya juga masih tetap di restorannya. Aku nggak tahu ini mungkin emang kebijakan dari masing-masing hotel itu berbeda-beda karena sepengetahuanku di hotel-hotel yang sebelumnya pernah aku review itu kalau misalnya kita mau habis sarapan membawa makanannya ke kamar itu biasanya tidak diperbolehkan. Tapi ternyata kalau di sini ya diperbolehkan. Jadinya tadi aku benar-benar harus menghabiskan makanan di bawah. Padahal itu tadi aku hanya mau bawa teh ke kamar karena kebetulan aku bawa creamer jadi pengen minum teh pakai creamer, tapi ternyata waktu bilang ke hotel atau ke pihak hotelnya itu ya diperbolehkan, jadi kita harus menghabiskannya di situ. Terus kesimpulan dari aku, menurutku apakah worth it dengan harga 225 ribuan dengan hotel seperti ini dan sarapannya seperti itu? Menurutku cukup worth it banget, apalagi aku pesan di tanggal 31 ke 1 Januari yang notabene itu adalah high season yang biasanya hotel-hotel itu akan menaikkan harga 2-3 kali lipat. Tapi di sini dengan harga 225.000 aja ya Anda bisa menikmati pemandangan kota yang keren dengan lampu-lampu gemerlap dan ditambah suguhan lampu kembang api yang menyala ketika tahun baru. Dan menurutku itu cukup worth it, ditambah lagi parkirannya menurutku indoor dan tertutup. Jadi kita benar-benar bisa aman dan kita tidak kebasahan walaupun di luar itu hujan seperti itu. Dan oke, sekian review hotelku kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi beberapa hotel yang perlu aku review lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe. Oke, sekian dari aku. See ya.